Sifat implementasi strategi. Formulasi kesuksesan strategi tidak menjamin kesuksesan implementasi strategi. Selalu lebih sulit untuk melakukan sesuatu atau implementasi strategi daripada jika Anda mengatakan Anda akan melakukannya atau formulasi strategi. Walaupun hubungannya tidak dapat dipisahkan, implementasi strategi secara fundamental berbeda dengan formulasi strategi. Formulasi dan implementasi strategi dapat dibandingkan dalam cara-cara sebagai berikut. 1. Perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum tindakan. 2. Penerapan strategi mengelola kekuatan dan tindakan. 3. Perumusan strategi berfokus kepada keefektifan. 4. Penerapan strategi berfokus kepada keefisienan. 5. Perumusan strategi terutama merupakan proses intelektual. 6. Penerapan strategi terutama merupakan proses operasional. 7. Perumusan strategi membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis yang bagus. 8. Penerapan strategi membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan yang khusus. 9. Perumusan strategi membutuhkan koordinasi antara beberapa individu. Dan yang ke-10, penerapan strategi membutuhkan koordinasi antar banyak individu. Tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena yang pertama merupakan landasan untuk alokasi sumber daya, yang kedua merupakan mekanisme untuk mengevaluasi manajer, yang ketiga merupakan instrumen untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang, dan yang terakhir menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Kebijakan. Perubahan dalam arah strategis perusahaan tidak terjadi secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan dibutuhkan untuk membuat suatu strategi berjalan. Kebijakan memfasilitasi pemecahan masalah yang berulang kali muncul dalam memandu penerapan strategi. Apapun cakupan dan bentuknya, kebijakan berfungsi sebagai mekanisme untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuan. Sebisa mungkin, kebijakan harus dinyatakan dalam bentuk tulisan. Kebijakan merepresentasikan sarana untuk menjalankan keputusan strategis. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas atau kegiatan utama manajemen untuk memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategis memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Tidak ada yang lebih menghambat manajemen strategis dan keberhasilan organisasi melebihi sumber daya yang dialokasikan secara tidak konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Sebuah organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber data yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan: sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Mengelola konflik. Interdependensi, tujuan, dan kompetisi untuk sumber daya yang terbatas seringkali mengakibatkan konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu atau masalah. Berbagai pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori: penghindaran, difusi, dan konfrontasi. Mencocokkan struktur dengan strategi. Ada 2 alasan utama perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, yaitu struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Struktur mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Perubahan dalam strategi menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi.
Yang pertama, fungsional. Struktur ini yang paling banyak digunakan karena struktur ini paling sederhana. Struktur fungsional mengelompokkan tugas dan aktivitas menurut fungsi bisnis seperti produksi atau operasi, pemasaran, keuangan atau accounting, dan sistem informasi manajemen. Selain sederhana, struktur ini juga mendorong spesialisasi tenaga kerja, mendorong efisiensi, meminimalkan kebutuhan akan sistem pengendalian yang rumit, dan membuat keputusan lebih cepat. Di samping sederhana, struktur ini mempunyai kekurangan yaitu selalu memusatkan tanggung jawab di puncak, meminimalkan peluang pengembang karir, dan kadang-kadang dicirikan oleh moral karyawan yang rendah, serta perencanaan produk dan pasar yang tidak memadai. Yang kedua, divisional. Struktur ini adalah struktur yang banyak digunakan oleh perusahaan di Amerika. Beberapa bentuk struktur divisional biasanya diperlukan untuk bersaing dengan sukses di lokasi berbeda, mengendalikan operasi dan lainnya. Keuntungan dari struktur ini adalah yang pertama, tanggung jawab menjadi jelas. Artinya, manajer divisi dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tingkat penjualan dan laba. Karena struktur divisional didasarkan pada delegasi wewenang yang ekstensif, manajer dan karyawan dapat dengan mudah melihat hasil lebih baik atau buruknya prestasi kerja mereka. Kemudian, kelebihan lain adalah struktur ini menciptakan peluang pengembangan karir untuk manajer, memungkinkan pengendalian lokal dalam situasi lokal, memungkinkan bisnis serta produk baru dapat ditambahkan dengan mudah. Selain ada kelebihannya, struktur ini juga ada kelemahannya, yaitu struktur ini dapat dikatakan mahal. Alasannya karena masing-masing divisi membutuhkan spesialis fungsional yang harus digaji. Terjadi beberapa duplikasi pelayanan staf. Para manajer harus berkualitas lebih baik karena desain divisional menuntut pendelegasian wewenang, sedangkan karyawan yang berkualifikasi lebih baik biasanya digaji lebih tinggi. Namun, demikian bagi kebanyakan organisasi besar ataupun perusahaan kecil, kelebihan struktur divisional lebih banyak daripada kelemahannya. Yang ketiga, matriks. Struktur ini yang paling rumit dari berbagai struktur karena hal tersebut bergantung pada garis wewenang dan komunikasi, baik vertikal maupun horizontal. Struktur matriks dapat menyebabkan banyak biaya operasional yang lebih tinggi karena struktur ini menciptakan lebih banyak posisi manajemen. Meskipun rumit, struktur ini banyak digunakan di berbagai industri termasuk konstruksi, perawatan kesehatan, penelitian, dan pertahanan. Karena para pekerja dapat melihat hasil-hasil kerja mereka dan menyelesaikan suatu proyek dengan mudah. Supaya struktur matriks dapat efektif, organisasi perlu melakukan perencanaan partisipatif, pelatihan saling pengertian yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab, komunikasi internal yang baik, dan saling percaya. Yang terakhir, unit bisnis strategis atau strategic business unit merupakan ketika jumlah, skala, dan perbedaan divisi dalam suatu organisasi meningkat. Pengendalian dan evaluasi operasi-operasi divisional menjadi sulit dilakukan oleh para perencana strategi, serta rentang kendali menjadi besar pada tingkat puncak dari perusahaan. Misalnya, dalam organisasi multidivisi. Di dalam organisasi konglomerasi besar yang terdiri atas 90 divisi, CEO mungkin akan kesulitan dalam menghafal nama depan para pimpinan divisi. Struktur SBU dapat membantu pelaksanaan strategi. Struktur SBU ini mengelompokkan divisi-divisi yang serupa pada unit-unit bisnis strategis dan mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab setiap unit kepada eksekutif senior yang melapor langsung ke CEO. Di konglomerasi dengan 90 divisi yang disebutkan di atas tadi dapat dikelompokkan menjadi 10 SBU yang berdasarkan karakteristik yang serupa, seperti bersaing dalam industri yang sama, terletak di dalam kawasan yang sama, atau mempunyai pelanggan yang sama. Restrukturisasi. Restrukturisasi menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Restrukturisasi berkaitan terutama dengan kepentingan pemegang saham atau shareholder dan bukannya kepentingan karyawan. Restrukturisasi ialah suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, serta menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Selain itu, ada 3 aspek yang menjadi penyebab dilakukannya restrukturisasi di antaranya. Yang pertama, aspek pertama adalah berhasil diidentifikasinya peluang baru atau new opportunity. Yang kedua, aspek kedua berupa terjadinya pergeseran dalam hal tingkat risiko usaha yang selama periode tersebut dijalankan. Dan yang aspek ketiga adalah kemungkinan terjadinya pergeseran akses permodalan dan kebutuhan finansial. Menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi, kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer dan karyawan. Sekitar 80% dari seluruh perusahaan dewasa ini menawarkan bentuk-bentuk program bonus tertentu yang menyediakan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menghemat biaya selama masa-masa sulit dan berbagi laba selama masa-masa baik. Banyak perusahaan juga menggolongkan karyawan atas dasar kinerja alih-alih fungsi pekerjaan mereka, sebab perusahaan ingin menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan bisa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Resistensi terhadap perubahan bisa muncul di tahap atau di tingkat manapun dari proses penerapan strategi. Meskipun ada beragam pendekatan untuk menerapkan perubahan, 3 strategi yang lazim digunakan adalah strategi perubahan paksa, strategi perubahan edukatif, dan strategi perubahan rasional atau demi kepentingan sendiri. Menciptakan budaya yang mendukung strategi. Para penyusun strategi harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya, kultur yang ada yang mendukung strategi baru yang diusulkan. Banyak riset mengidentifikasikan bahwa strategi baru seringkali digerakkan oleh pasar dan didikte oleh berbagai kekuatan kompetitif. Oleh karena alasan ini, mengubah budaya sebuah perusahaan agar sesuai dengan strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Beragam teknik tersedia untuk mengubah budaya satu perusahaan, di antaranya rekrutmen, pelatihan, transfer, promosi, restrukturasi, rancangan organisasi, model peran, dan penegasan positif. Masalah-masalah produksi atau operasi ketika menerapkan strategi, kapabilitas, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasi dapat segera signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Proses produksi biasanya merupakan lebih daripada 70% total aset sebuah perusahaan. Sebagian terbesar dari proses penerapan strategi terjadi di bagian produksi. Keputusan-keputusan yang terkait dengan produksi dapat memiliki dampak yang dramatis terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya penerapan strategi. Masalah-masalah sumber daya manusia ketika menerapkan strategi. Sistem manajemen strategi yang dirancang dengan baik bisa gagal jika tidak ada perhatian yang memadai pada dimensi sumber daya manusia. Masalah-masalah sumber daya manusia yang muncul ketika bisnis menerapkan strategi biasanya dapat dilacak pada salah satu dari 3 penyebab berikut. 1. Gangguan struktur sosial dan politik. 2. Kegagalan untuk memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugas penerapan.
3. Kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada aktivitas penerapan.